Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Safitriani, kelas 2B, tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu pada upacara Hari Kesehatan Nasional 2019. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, Magister Pendidikan. Baiklah, akan saya mulai saja pidatonya. Berangkat ke sekolah pakai sepeda, berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semuanya, para pendengar sekalian. Sambutan Menteri Kesehatan pada upacara Hari Kesehatan Nasional Jakarta 12 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi limpah dan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 pada tanggal 12 November 2019. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, tema Hari Kesehatan Nasional ke-55 kali ini adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul, sebagaimana Kabinet telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa ada 2 isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait pembangunan SDM yang berkualitas, yaitu stunting dan jasmani kesehatan nasional. Sementara ada 2 isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian kita bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya. Hadirin peserta upacara sekalian, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu, yang ditandatangani dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahun, di mana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup. Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatkan cakupan imunisasi, serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB. Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10%. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah dilaksanakan sepenuhnya walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini. Peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja tahun 2015 sampai 2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya jaminan kesehatan nasional, yang mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan seperti
Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PIS atau PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan NS atau Nusantara Sehat. Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut, selaras dengan tuntutan masyarakat, kita juga masih dihadapkan pada kesulitan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas. Dalam pelaksanaan tata kelolanya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar, dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan, serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dalam perspektif saat ini pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu. Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antara kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. Tentu semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Hadirin peserta upacara sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini, melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ini, marilah kita berkonsentrasikan segenap potensi, kekuatan, dan kebersamaan kita untuk menitik beratkan pembangunan generasi sehat dan dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu, saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden, khususnya dalam mengentaskan sunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS Kesehatan serta menyediakan obat dan alat kesehatan lokal yang murah dan berkualitas. Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat mewujudkan sumber daya alam unggul Indonesia maju seperti yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua. Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan kesehatan di seluruh penjuru negeri, terutama kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektor di pusat dan daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam mempersembahkan generasi sehat Indonesia unggul. Kita berharap generasi sehat yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi SDM yang unggul yang akan mengisi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.
yang bertepatan pada bonus demografi untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namon Buddhaya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Baiklah, saya akan menutup videonya dengan pantun, yaitu bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.